Rabbi, kepada Tuhan engkau. Wala tansa ma'zalika kasabahu lusa min mazhabil jabariyah. Bukan berarti maksud saya menjelaskan ini sama dengan mazhab Jabariyah. Di masa Islam itu ada mazhab Jabariyah, ada Qadariyah, ada Ahlussunnah wal Jamaah. Ada Murji'ah, ada Jabariyah, ada Qadariyah, ada Mu'tazilah, sudah lah gitu. Ada Syiah, ada apa lagi, Bib? Ada Ahlussunnah wal Jamaah. Belakangan timbul pulang ada Wahabi. Nah, ini tentang perbuatan ini paling tren Jabariyah, Qadariyah, dan Ahlussunnah wal Jamaah. Paling tren ya. Nah, dan Khawarij, satunya Khawarij ya. Menurut Jabariyah, manusia itu hidupnya seperti kapas yang terbang, diterbangkan angin. Nggak apa kapas diterbangkan angin. Terserah Allah Ta'ala aja manusia itu. Manusia itu wayang, jadi tergantung dalang. Nah itu Jabariyah. Hati-hati jadi Jabariyah aja saya. Yang kedua ada lagi Qadariyah plus Mu'tazilah. Qadariyah, Mu'tazilah sama dalam masalah ini. Apa? Bahwa manusia itu setelah diciptakan Allah, Allah tidak lagi ikut campur kepada urusan manusia. Jadi manusia tuh kalau bekerja ya bekerja, sudah berbuat ya Allah enggak tahu lagi. Duduk aja lagi Allah. Melepas Allah melepas. Nah, melepas dah Allah. Itu namanya Qadariyah. Lain tarekat Qadariyah, lain lah nih mazhab Qadariyah. Nah, semua ini, nah, mereka itu punya dalil Al-Qur'an. Makanya bahaya kalau memahami Al-Qur'an tuh sendiri tanpa guru, tanpa ulama. Jangan memahami Al-Qur'an, kan mereka ini masing-masing pakai dalil. Dalil yang mazhab Jabariyah, nang Jabariyah itu dalilnya banyak juga dalam Al-Qur'an. Misalnya wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah menciptakan kamu wa ma ta'malun, dan apa yang kamu perbuat. Nah, berarti perbuatan kita ini semuanya tidak lain adalah perbuatan Allah. Jabariyah. Namanya Jabariyah itu artinya dipaksa Allah. Yang kedua, jadinya dalil Al-Quran ada lagi dalam Al-Quran banyak. Misalnya di dalam Al-Quran ketika terjadi perang, izramaita walakinnallaha ar-rama. Ketika engkau memanah mematikan musuh kamu, bukanlah kamu yang memanah, walakinnallaha ar-rama, tetapi Allah lah yang memanah. Berarti kita tuh enggak ada perbuatannya. Jadi kalau mencuri itu jadinya perbuatan Allah juga. Apalagi Bib? Apalagi guru? Bib? Nah, sakakandak maling sabuku ngarannya lah. Qadariyah, kalau Qadariyah lain lagi. Semua perbuatan manusia itu semata-mata perbuatan manusia, tidak ada hubungannya dengan Allah. Allah duduk sudah enggak tahu lagi. Dalilnya dalam Al-Qur'an ada. Di dalam Al-Qur'an Allah berfirman wa alaisa lil insan ila masa'a. Tidaklah manusia itu mencapai kecuali atas apa yang usahakannya. Misalnya lagi firman Tuhan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta la yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak merubah satu kaum kecuali kaum itu sendiri merubah. Joharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Kerusakan langit dan bumi itu langit dan bumi. Kerusakan joharal fil di darat dan di laut, kasabat aidinas, disebabkan tangan manusia. Berarti jelas sih urusan manusia adalah urusan Tuhan. Banjir semalam karena salah manusia. Tabuk tarus apa Bib? Tabuk Bib. Ini ujar Qadariyah Bib. Nah, sekarang kita aja di Ahlussunnah wal Jamaah. Waktu anak habis lah, ada dikit lagi. Nah, jelaskan nggak kata-kata Ahlussunnah wal Jamaah itu kasbahu. Nah, sini ada kalimatnya, saya mengatakan ulun bacakan dulu kan menjelaskan sini. Di antara kedua itu wa'tikat annal af'al la tatamu bihim dunillahi. Ketahuilah di sini engkau harus beritikat di antara dua keadaan itu, Jabariyah dan Qadariyah, yang disebut dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Yakinlah perbuatan-perbuatan yang terjadi di alam semesta ini tidak akan pernah sempurna kecuali karena adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak akan la tatamu bihim dunillah, tidak akan sempurna selain karena adanya
Allah, ikut campurnya Allah pada keadaan ini. Nah, sedikit lagi lah. Contoh, ulun mangkat benda nih. Ini mangkat benda nih. Kelihatan ulun kalau nih. Tapi ulun kawa mengangkat benda ini karena saat ini Allah juga berkehendak mengangkat benda ini. Maka terjadilah sebuah perbuatan. Jadi ada ulunnya di sini. Ulunnya di mana? Mangkat. Tapi karena izin Allah, maka terjadi. Jadi dua hal yang harus menurut. Nah, itulah sehingga pelajaran Ahlussunnah wal Jamaah kita ini kayak saya ini panjang lah, supaya diulang-ulang supaya kita mengerti. Nah, dan ini nanti akan kita bawa ke dalam kematian kita, karena kematian kita itu yang timbul adalah keyakinan. Subutul iman, yaitu sabitnya iman kita, puncak iman kita sampai ke berapa. Kalau Islam itu ada batas, Islam ada batas, tapi kalau keimanan tidak ada batas. Itulah kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang ditandai dalam hadis Nabi dengan nama ihsan. Anta'budallah ka'annaka tarahu. Engkau beribadah seolah-olah melihat Tuhan. Maka tidak pernah habis-habisnya itu. Bemamai kaulun bib kada bib lah. Ada. La ta'buduhum wa nanshallah. Maka engkau tidak harus mengikuti cara Jabariyah maupun cara Qadariyah, dan tidak perlu engkau melupakan Allah. Engkau harus ingat tentang Allah. Semua kejadian ini ada di dalamnya izin Allah. Wala taqul fi'lahum dunallah fatakuna qadaran. Nah, sama saja dengan perbuatan-perbuatan kepada mazhab Qadariyah. Lakinna qul, tetapi katakanlah ya Allah, khalaqan, semua yang ada ini makhluk diatur Allah, alam semesta ini kemana jadinya nanti, kapan hari kiamat sudah diatur Allah, ajal manusia ajalin manusia ditentukan Allah dalam hadis, ya Allah dalam hadis. Kemudian kapan rezekinya ditentukan Allah, syaqiyun wa sa'idun, susah dan senangnya, ada ketentuan Allah terhadap diri manusia. Cuma rahasia gaibah, ada tahu. Walil ibad kasban kama ja'at bil asar, maka yang ada bagi manusia itu kasban, usaha saja. Lakukan saja usaha. Setiap perbuatan itu di situ adalah perbuatanmu, namun di balik dari perbuatan itu ada izin Allah. Seorang mencuri, waktu mencuri atau berbuat kejahatan, itu dia yang berbuat kejahatan itu, namun di situ terjadi juga karena izin Allah. Jika tidak ada izin Allah, dia tidak bisa bergerak, enggak. Tapi karena ada izin Allah, dia bergerak. Maka syariat menghukum dia berbuat salah johirnya. Batinnya dihukumlah. Batinnya urusan dia dengan Allah Subhanallah. Ya lah, dihukum lah. Nah, itu menunjukkan. Nah, inilah cara pandang johir dan batin, harus paham. Memahami johir dan batin. Dan inilah yang akan dipertanyakan di akhirat kelak tentang amal-amal kita. Nah, inilah kita tunduk kepada firman Allah, ma'asobaka hasanatin paminallah. Apa saja kebaikan yang kita lakukan, minallah itu dari Allah. Ma'asobaka sayatin, apa saja keburukan, maka min nafsi, itu dari diri kalian. Min ampusikum, itu dari diri kalian. Pamin nafsik, dari diri engkau. Nah, itu yang penting dipahami. Ya kah, paham ya Allah? Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.